dukun itu makhluk-makhluk halus yang disambat, yang diminta. Ya, jin, setan dan lain-lain ya yang disambatnya untuk membantu dia itu. Tapi kalau seorang kiai ya yang dituju adalah munajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata kiai saya coba adaptasi dari pandangan J.S. Badudu. Ya, beliau mengatakan bahwa kiai itu bisa berkonotasi seorang ulama. Ulama itu seorang yang dipandang atau diakui keilmuannya. Ya, terutama keilmuan tentang agama. Lalu indikator yang kedua, ulama itu bertakwa. Ya. Tentu indikator takwa kalau kemudian kita melihat Quran surat yang kedua ayat 1 sampai 5 itu kan sangat jelas. Lalu implementasinya takwa ini merupakan implementasi dari buah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling tidak ini yang disebut dengan seorang kiai pada pandangan C.S. Badudu ya, tokoh bahasa Indonesia itu ya. Oke, kemudian bagaimana kalau ulama melakukan perbuatan syirik? Itu pertanyaannya kan. Nah, kalau ada seorang yang mengklaim sebagai ulama tetapi melakukan perbuatan syirik dengan mengaku mengetahui perkara gaib, lalu kemudian mendemonstrasikan praktek-praktek sihir, hendaknya orang-orang yang masih memiliki akal sehat tidak terpedaya dengan berbagai atribut agama yang melekat pada dirinya. Jadi kita jangan terkecoh ya karena dengan atribut keagamaan lalu tapi mereka mempraktekkan persoalan-persoalan yang berbau syirik. Ya, saya kira itu harus ditinggalkan gitu. Ya. Nah, ini saya kira akan lebih spesifik lagi supaya kita bisa membedakan mana kiai, mana ustadz atau mereka masuk kategori seorang dukun gitu kan. Apa? Yang pertama, dukun memperlihatkan kehebatannya atau kemampuannya. Begitu ada pasien datang, dia langsung mendemonstrasikan kemampuannya supaya pasien itu, orang datang yang kepada dia itu yakin dan percaya kepada dia. Yang kedua, dukun langsung mengetahui nama, masalah pasien sebelum memperkenalkan diri. Itu pasti itu. Supaya kemudian performa dia akan diyakini kehebatannya gitu. Langsung menebak. Menggunakan media, tadi saya sampaikan ada hewan, ada telur, dan kemudian dia mengaku ustadz, ya, dan media-media lain lah tentu. Kemudian yang keempat, meminta syarat yang aneh, tidak lazim dan menggunakan pakaian khusus, terutama pakaian-pakaian yang dianggap sakti oleh dia, ya, dan itu untuk lebih meyakinkan pasien yang datang kepada dia. Memberikan jimat sebagai obat dan prosesnya berduaan dengan pasien yang bukan muhrim. Pasti diberikan sesuatu, azimat ini kepada pasiennya. Lalu kemudian ketika pasien datang, misalnya perempuan, dukunnya laki-laki, dia mau berdua-duaan. Ya. Lalu jika gagal akan berlindung pada kalimat hanya Allah dan ujung-ujungnya duit. Jadi kalau kemudian gagal, dia akan mengatakan, loh ini kan Allah yang menentukan, kita hanya ikhtiar saja gitu. Tapi yang terpenting tentu dukun ini ujung-ujungnya duit saya kira. Dengan meminta sejumlah kapital, sejumlah uang dari pasiennya. Ya. Kemudian ini saya kira lebih spesifik lagi supaya kita lebih tahu persis ya mana yang dukun, mana yang bukan. Ini dukun yang pertama ya. Dari sisi ilmu, ilmunya bersifat sihir, azimat, metafisik. Tapi kalau ustadz, ilmunya ilmu agama, karakteristiknya. Dari sisi media, kekuatan, aji kesaktian, itu kemudian dilakukan oleh dia ya, oleh dukun tadi itu. Dengan berbagai media yang dilakukannya. Tapi kalau kiai, ketaatan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Lalu dari sisi cara perolehan, dia bertapa, berpuasa, pati geni 40 hari gitu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur gitu. Tapi kalau seorang kiai, cara perolehannya adalah
belajar ilmu agama dan butuhkan kesalehan diri. Lalu sumber ilmunya berlindung pada setan atau jin. Tapi kalau kiai bersumber dari Al-Quran, hadis, dan pemahaman-pemahaman para ulama. Diarahkannya seorang dukun setia dan taat pada dirinya. Ya, kepada pasien itu dia harus, pasien mengatakan harus taat kepada saya, harus patuh kepada saya apa yang diperintahkannya. Tapi kalau kiai, pasien akan menganjurkan, diarahkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Motivasi menolong, dari sisi motivasi menolong, kalau dukun tentu mencari materi. Tadi itu duit ya, uang, bahkan dengan jumlah yang sangat mahal. Tapi kalau kiai itu pasti dia akan mengatakan ini adalah ladang ibadah saya. Kalau kemudian ada sesuatu yang harus disedekahkan, ya silakan. Sifatnya sukarela gitu, bukan sebuah keharusan. Komunikasi, dari sisi komunikasi, kesaktian dan ramal-meramal. Ya, dia tunjukkan itu. Tapi kalau kiai tawadu, memberi nasihat, menghindari praktek meramal. Ya, nasihat-nasihat yang baik kepada pasiennya. Lalu kemudian dari sisi pelayanan, menyuruh balas dendam tidak segan-segan. Seorang dukun akan mengatakan kepada pasiennya supaya dia balas dendam kepada orang yang misalnya menyakiti dia, atau kemudian memberikan azimat tertentu kepada pasiennya. Tapi kalau kiai dari sisi pelayanan, dia akan memberikan bimbingan taat beribadah, memperbaiki akhlak atau kualitas diri. Yang dituju, dari sisi yang dituju, dukun itu makhluk-makhluk halus yang disambat, yang diminta. Ya, jin, setan dan lain-lain ya, yang disambatnya untuk membantu dia itu. Tapi kalau seorang kiai, ya yang dituju adalah munajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi yang dianjurkan, kalau dukun bertentangan dengan ajaran agama, ya, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Al-Quran oleh para ulama. Tetapi kalau ulama sesuai dengan ajaran agama. Dan yang terakhir, dampak, dari sisi dampak, melayani keinginan dirinya, keinginan seorang dukun. Tapi kalau kiai, kesadaran agama, kesalehan, supaya meningkat pasiennya. Ya. Baik. Ini saya kira hal yang luar biasa ketika kita coba buka Quran surat Luqman di ayat-ayat yang terakhir. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri bi ayyi syai'in tamut. Innallaha alimun khabir. Ada 5 hak prerogatif Tuhan yang tidak bisa diintervensi oleh manusia. Ya, itu kan perkara-perkara yang gaib kan? Dan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Sesungguhnya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, kapan akan terjadi, hanya Allah yang tahu. Dia yang menurunkan hujan. Lalu mengetahui apa yang ada dalam rahim seorang ibu yang sedang mengandung. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang terjadi di hari esok. Hanya Allah yang tahu. Ya, dengan demikian tidak ada kewenangan manusia, apalagi dengan menggunakan media-media yang tidak dianjurkan oleh agama, untuk bisa meramal, memprediksi dan menentukan nasib baik dan nahas seseorang. Apalagi hal-hal yang akan terjadi di hari esok. Hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Lalu kemudian ketika peristiwa yang gaib ini hanya Allah yang tahu, ketika ada yang mengatakan, loh kok ada orang-orang tertentu juga yang kemudian membaca ayat-ayat tertentu, misalnya yang sering populer ini ayat kursi, lalu kemudian ayat kursi ini juga dijadikan azimat atau jimat oleh seseorang. Dalam agama, kebenaran ayat suci Al-Quran itu, kata Rasulullah, bukan dijadikan sebagai jimat, tetapi sebagai wasilah untuk mendapatkan perlindungan dari Allah. Jadi bukan sebagai jimat, namun sebagai doa dan wasilah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ada sisi yang berbeda gitu kan.
Sisi yang kemudian mengatakan ini sebagai jimat, tapi sisi sebagai doa. Nah, kita akan mengatakan ayat kursi itu adalah wasilah doa supaya Allah memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Baik, saya kira ini supaya kemudian kita semakin jelas untuk membedakan mana kiai, mana bukan, mana dukun, mana bukan. Sehingga tentu kita berharap apapun kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keputusan yang diberikan oleh Allah adalah keputusan yang terbaik. Ketika kita mengatakan ada sesuatu hal yang buruk yang ditetapkan oleh Allah kepada kita sekalian, itu karena pandangan ilmu kita yang sangat terbatas, sangat ilusif. Ya, karena sejatinya tidak ada yang buruk pada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.